Halo halo semua. Jadi hari ini tanggal 20 Agustus ya, hari Minggu, kita ngadain meeting di grup. Nah, di sini udah ada teman-teman kita. Jadi ini sebenarnya bukan meeting pertama. Sebelumnya kita udah ada juga meet buat sharing-sharing aja ya. Di sini kita sama-sama belajar semua, nggak ada guru gitu. Jadi saya juga masih belajar. Jadi saling-saling berbagi lah, saling-saling mengisi. Oke, kita mungkin bisa ini ya, bisa kenalan dari saya sendiri. Kalau nama saya tuh aslinya Giri. Saya domisilinya di Cilegon. Oke, bisa dilanjut mungkin admin kedua. Perkenalkan juga, nama saya aslinya Denny sih. Itu yang day trade fanatik itu cuman nama gaul aja. Ya, Oke, saya saya domisili di Bogor. Kebetulan Bogornya Bogor Selatan. Oke, makasih. oke bisa dilanjut. Eh, Ya, ya, saya Oke, Flying Desmond. ya kan. Namaku Ferry dari Surabaya. halo Mas Ferry. Dari Surabaya. Halo. Yes. Agit atau Kak Widi silakan. Halo, Siapa dulu? Kak Widi aja silakan. Uh, Perkenalkan, nama saya Widi dari Bandung. Mantap. Bandung. halo ini Lanjut. saya ada suaranya nggak? Udah kedenger. Iya, ini namanya Maul aja Maul. Maul. Iya, dari Tangerang. Tangerang, Maul. Oke. Oke, mantap. Berarti Pulau Jawa semua ya. Pulau Jawa semua. Buat admin boleh di share gitu. Jadi di bentuknya grup Olapo itu tujuannya buat apa sih? Terus nanti kedepannya mau gimana sih? Nah, itu boleh di share visi dan misinya. Asik, visi-misi. Ya kita sambil gini aja, santai aja ya cerita-cerita. Kalau sebenarnya sih saya bikin YouTube itu awalnya untuk bikin ini, buat bikin trading plan gitu, buat biar bisa konsisten nerapin plannya itu. Makanya di awal itu kan saya bikin episode-episode biar ada ini aja sih, biar ada apa ya, tantangan sama nggak ngelanggar rules-nya gitu. Jadi saya coba rutin bikin trading plan, habis itu kalau udah diupload resultnya gimana. Jadi sebenarnya tujuan awalnya itu aja gitu. Habis itu lama-lama ternyata ada yang nonton juga kan, ada yang nonton, ada komentar gitu. Karena pas saat itu belum terlalu banyak yang pakai ICT gitu. Habis itu karena peminatnya cukup banyak, ya udah saya buat grup, dan tujuan grupnya ini ya untuk diskusi aja. Kita saling sharing-sharing pengalaman, ilmu, dan apa namanya? Bukan untuk grup berbayar gitu. Saya nggak ada tujuan kayak gitu sih, hanya pure murni untuk bikin komunitas saja, komunitas trading yang sehat gitu. Dan di sini pun saya sendiri nggak fanatik ya sama satu strategi sama ICT aja. Di grup itu lebih ke ini sih, kita lebih ke menekankan ke teman-teman kalau punya trading plan, kita ya udah sama-sama bantu untuk trading plan itu dibentuk gitu. Jadi nggak harus mesti harus pakai ICT, nggak mesti 100% gitu. Mungkin itu aja sih. Kalau untuk kedepannya, Yang penting profitable ya. iya betul ya, kalau trading kan tujuannya untuk profit gitu. Mau pakai strategi apapun, ya tujuan akhirnya tetap profit. Kalau untuk kedepannya, ya semoga bisa makin berkembang grupnya dan tetap positif sih ini di komunitas ini gitu. Amin. Tapi cita-citanya kalau misalkan kedepannya ngadain meeting offline gitu, kita ketemu terus ya
ngebahas soal trading bisa juga kali ya. Ya bisa bisa juga sih, apalagi ini di Jawa kan, mungkin sekalian main-main kemana gitu. Sama itu sih sebenarnya juga saya tuh tertarik apa Profim. Kayaknya Pandek ya. iya funding kayaknya kalau bisa jaga drawdown kecil bisa konsisten enak banget itu. Apalagi sekarang kan nggak ada itu ya, nggak ada batasan waktunya ya, bisa unlimited. Yang nyata ya. Iya lebih santai, risknya kecil ya udah pelan-pelan gitu. Udah nyoba, udah nyoba kan? Kalau saya sih belum, apa udah ada yang nyobak belum di sini? Belum. Belum ya. Belum. Katanya itu Kalau 5 kali itu flexinya ketat banget. Iya drawdownnya itu sih yang di bawah 5% ya. Saya izin lip dulu ya, nanti di apa? Nanti di-tweet. Oke. Oke oke. Oke, nanti oke. Nah di sini ada yang ini nggak? Ada yang mau sharing nggak? Di sini bisa share screen kalau ada yang lagi di depan laptop punya Outlook mau di share silakan. Saya masih bingung nerapinnya. Kalian biar kita sama-sama juga. Saya juga tadi untuk apa nentuin daily bias itu saya masih belum bisa. Tadi siang tuh sempat sharing sama Bro Denny. Jadi kita buat outlook di gold sama euro USD. Boleh di share outlook-nya aja, Min. Jelasin Iya. naratifnya. Bentar. Loh, kok hilang ya? Oh ini. Nah ini untuk weekly-nya gold ya. Kalau ini saya hilangin dulu lah. Yang daily. Nah untuk gold sendiri dari 3 minggu terakhir ini candle-nya bearish ya, close bearish dan momentumnya juga cukup tinggi. Kita bisa lihat dari body-body candle-nya yang besar-besar ini. Terus di minggu tanggal 7 Agustus ini dia meninggalkan ini ya CB ya atau fair value gap. Nah, di sini kita kalau saya tadi itu dijelasin kita tandain nilai high-nya, mid-nya atau CE dan low-nya dari fair value gap-nya. Terus dia untuk nentuin biasanya sendiri, ini kan kita masih pakai time frame weekly ya. Kalau di weekly itu kita tandain liquidity terdekat sama fair value gap dan OB atau order block. Nah, di sini kita lihat di minggu kemarin dia udah iya, sweep liquidity di sini. Liquidity. Kemungkinan ke internalnya ya, Amin ya. Iya, kemungkinan sih ke internal ini ya, internal liquidity fair value gap ini. Ini kan sekitar ya 200 pips ya, sekitar 200 pips. Kalau kita lihat historinya rata-rata itu 300 pips ya, ini 300 pips. 350 pips. Nah, ada kemungkinan sih potensinya dia bakal ngisi ini dulu, balance dulu, dan diisi value gap dulu baru naik lagi. Soalnya kalau secara keseluruhan sih
sebenarnya masih bullish ya untuk trennya di weekly. Nah, kalau kita turun ke daily, nah di sini, nah di daily di sini kita bisa lihat di sini masih ada fair value gap juga. Nah, ini kita bisa tandain. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ke tap fair value gap di tanggal 29 Juni dan di sini ngetap lagi. Nah, di sini kita bisa tandain 50%-nya ya. Nah, yang paling memungkinkan atau yang masuk akal lah, kemungkinan harga itu pasti ke sini dulu, ke mid-nya ini, mid dari fair value gap-nya, dan biasanya di sini pasti ada reaksi sih, reaksi buat pemantulan gitu. Jadi ketika harga ke sini kita bisa turun ke lower time frame. Kalau ada konfirmasi buat entry buy, kita bisa cari entry buy di sini. Kalau secara order flow-nya sih di sini masih bearish banget ya. Dari sini, dari di tanggal 27 Juli, di sini ada market structure shift, kemudian candle bearish. Tapi ketika di sini tuh saya tuh sebenarnya biasanya masih bullish. Coba kita ini ya, kita buka di market yang lain. Saya coba, oh ini udah. Saya coba replay. Saya coba replay. Nah, sebenarnya kalau saat di minggu ini ya, ini biasnya masih bullish. Karena kita lihat di sini ada market structure shift. Habis itu di sini kita punya value gap juga. Sini kita punya order block. Nah, kalau saat ini terjadi ini, saya ekspektasinya gold tuh bisa ke ini, bisa ngisi fair value gap di sini di daily, kan di sekitar harga 2000 ya. Saya tuh expect buy sampai harga itu ngebreak ini. Coba kita play. Nah, dan di sini ini saya nggak ngeh kalau ternyata di sini udah ada market structure shift. Padahal kalau kita benar-benar perhatiin harga setelah tanggal 27 ini dia benar-benar respect ini. Ini respect order block di sini. Habis itu kalau kita lagi di sini kita punya order block lagi kan. Ada order block lagi. Nah, ini juga saya baru dapat ilmu baru tadi dari sharing sama Bro Denny. Nah, kalau misalkan ada candle ini, ada order block, wick bawahnya panjang dan wick atasnya panjang, kita bisa tandain pakai Fibonacci ya. Nah, kita tandain ini dari open body candle sampai wick bawahnya. Nah, biasanya kita bisa nunggu di area tengahnya, area 50%-nya. Nah, habis itu kita next lagi. Nah, di sini ada array juga, fair value gap. Nah, di sini juga dia respect fair value gap ini. Kalau secara bias, kalau saya saat harga terbentuk ini saya masih bullish. Jadi
Saya di lower time frame itu selalu mencari entry buy, dan kenyataannya market itu order flow-nya lagi bearish gitu. Jadi saya banyak kebantai kemarin di sini karena saya fokus nge-buy. Itu kan juga saya share kan ya di grup. Saya entry buy itu low streak berturut-turut. Nah, sini juga dia respect ini, fair value gap ini, dia naik, habis itu turun lagi. Nah, ini kan kita punya order block juga di sini. Ini kita punya order block. Nah, seperti yang tadi juga tipsnya ini kita bisa tandain wick bawahnya. Nah, di sini ketika harga naik ke area 50%-nya kita bisa cari entry buat sell gitu. Tuh, ini ngetap lagi di tengahnya. Kalau kita turun ke time frame lebih kecil, coba bisa ya. Oke, di sini. Dan sini juga ada fair value gap kalau teman-teman lihat ya. Di time frame 15-nya. Nah, ini kita lihat di jam 19.30. Oh ya, kalau ini waktunya saya masih pakai WIB ya, bukan minus 4 New York. Jadi ini udah sesi New York. Kita bisa nyari entry di sini di week ini. Gitu. Tapi kenyataannya saat ini terjadi itu saya malah masih fokus buy gitu. Mungkin teman-teman ada yang itu juga nggak? Halo? Suara saya masih kedenger ya? Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita punya order block juga ya. Order block daily, oke. Oke, dan udah habis. Jadi kayak gitu sih tipsnya ketika ini. Ketika ada order flow-nya udah beres, kita bisa ganti ke bearish sampai harga itu nge-sweep ini liquidity di sini. Kita balik lagi. Kalau liquidity yang high probability cirinya gimana nih? Yang probability itu bisa relative equals, relatif, jadi ada dua, relative equals low atau equals high equals low kayak gitu. Itu biasanya pasti ke sweep harga pasti ke sana dulu gitu. Kalau saya sendiri sih kalau di ICT kan nggak pakai inducement ya. Kalau saya pribadi sendiri itu saya pakai inducement sebenarnya gitu. Karena saya lebih nyaman aja gitu ngeliat market kalau ada inducementnya. Kalau investment versi Mimin di mana, Min? Kalau inducement versi saya itu ya kayak sebenarnya sih ini makanya saya bilang tadi di awal itu saya nggak 100% ICT, jadi saya gabung-gabungin beberapa. Nah, kalau misalkan CMC ya. kalau kemarin itu, nah misalkan di sini, nah ketika market ini udah break ini, nah yang saya anggap sebagai inducement itu ini
Di sini inducement. Kenapa di ini jadi inducement? Karena setelah terjadinya break of structure ini, market kan naik. Pasti di sini itu banyak yang nge-sell para seller di area order block sini. Nah, kita lihat juga kalau dari ray-nya ya, dari swing high ini ke swing low ini. Nah, ini kan masih di diskon ya, diskon array. Kalau kita sebagai seller kan kita pasti nunggu di premium array. Nah, area 50%-nya ini equilibrium-nya. Jadi semua swing-swing high atau PD array seperti fair value gap atau order block yang ada di bawah area 50% itu saya anggap sebagai inducement gitu. Itu ditandain aja. Kayak gitu sih kalau saya sendiri. Makanya kemarin tuh saya nyari sell kan di gold. Nah, karena saya ngeliat di sini. Makan korban kemarin. Kenapa? Makan korban kemarin. Iya, ini makan korban ini. Ini kemarin saya nandain ini nih ada order block kan di sini. Ada OB. Oh ya, di sini juga ini sih. Ada fair value gap. Set. New York itu jam 19. Padahal kalau misalkan jeli itu bisa langsung entry di sini. Cuman di sini, oi. Di sini bosnya. Nah, di sekitar sini nih saya entry kemarin. Pertama saya entry di sini. Karena saya anggap ini kan momentum bearishnya cukup kenceng ya. Kemudian di sini tuh ada aduh. Nah, ada fair value gap ini. Jadi kemarin saya langsung instant entry di sini tanpa nunggu lagi ada market structure shift-nya. Jadi yang sini pertama SL. Nah, terus yang kedua di sini. Di sini udah ada market structure shift. Habis itu ini juga udah nge-sweep ya. Nge-sweep high ini atau buy side liquidity diambil, kemudian ada fair value gap saya langsung entry di sini. Set. Cuman target saya itu kemarin di low fair value gap ini. Padahal kalau kita tandain sampai high fair value gap-nya tuh harusnya udah TP. Dan akhirnya karena saya nunggu di bawah ini kurang lagi dikit banget. Tuh kurang lagi 3 pip. Sekitar 3 pip dan harga malah balik.
harga balik, ngambilin SL kita di sini, terus baru drop lagi. Kalau entry di M1, SL-nya saya tipisin, Mm-mm. DP-nya saya lebarin. Kalau entry di M1, SL-nya tipis. Kalau misalkan entry di sini SL-nya di mana? Iya. Kalau saya kemarin tuh kan di SL-nya atas sini sih. kalau ini di mana? Kalau kemarin saya di sini. Kalau saya di situ ya atasnya CB itu pas, nggak sampai suruh high. Ini. Soalnya kalau Oh, ini di bukan sini. bukan, ya di atasnya SCB itu Ini ya. kurang ke bawah dikit, Oh, sekitar sini. atasnya kotak itu dikit. Oh, ini di sini. Iya, soalnya kalau Oh. misalnya itu kena berarti eh entry saya itu valid Oh, DEI-nya. gitu. Iya sih, ini aja kalau segini udah dapat RR 1/5 ya. Iya, DP-nya udah lebar udah berasa itu. Iya sih, bener-bener bener. Nah, di sini pun kalau misalkan udah lewat ini masih ya. Masih sampai jam 22. Jam 22 itu di Oh, kalau saya itu belum pernah sih. SL di sini masih pasti masih di atas. Cuman ya bener juga sih Kalau kalau SL misalkan. lebar-lebar, Mm-mm. kalau SL lebar-lebar biasanya di time frame M5 atau M15. Oh, Soalnya kalau M1 kalau lebar-lebar agak percuma kalau saya. iya banyak ini ya manipulasinya itu ya kayak di sini. Iya, Iya ya sih baru. sering scam M1. Mm-mm. Iya Kalau sih. sekali, walaupun SL tipis gitu kan, kalau sekali kena SL kan pasti invalid gitu. Iya, betul betul. Maksudnya tebakan kita salah. Nah, di sini juga kan. Entry lagi ada momen lagi baru entry. Oke oke sip. Saya baru tahu sih, baru nggak kepikiran juga kayak gitu sih. Cuman ya bener juga kalau misalkan udah ketembus ya udah berarti udah salah ya. Iya. Iya iya bener bener Kadang bener. orang biasanya lebarin SL takut kena SL-nya malah. Iya Salahnya di situ. iya sih. Soalnya kalau bener ya dia nge-tap sekali dah emang langsung ini ya terjun harganya. Iya, walaupun TP-nya nggak lebar-lebar banget, R-nya kerasa. Mm bener bener bener. Kadang orang dilebarin takut kena SL. Iya saya tuh kayak itu juga sih. Makanya RR kadang 1/2. Kalau kita lanjut lagi ya coba ini kita lanjut. Nah ini jam 21 dia udah market structure shift. Kalau kita tarik, oh enggak, belum. Oke, di sini harga naik. Oh ini harga nyampe, oh nyampe ini, nyampe premium ini dia ke week ini. Kalau kita naikin, ada apa sih ini? Oh nggak ada. Oh nggak ada sih, nggak entry di sini saya. Ini sehari berapa kali? Kenapa? Sehari entry berapa kali? Saya 2 kali aja. Kalau misalkan ada yang BE, saya nambah lagi. Nggak masuk entry ya? Kenapa? Kalau B nggak masuk hitungan udah entry. Nggak, saldonya kan masih. Oke, mungkin itu sih kalau dari gold ya. Untuk daily-nya
Hmm, nah ini dia. Apalagi nih candlenya nih ini ya apa makin kecil bodinya, jadi kayak volumenya itu mulai berkurang di sini. Nah kalau yang tahu apa namanya liquidity trend line, nah di sini kan udah nggak ada itu nggak ada apa namanya nggak ada order block ya, sorry nggak ada fair value gap ya. Nah bisa jadi itu kalau misalkan harga sini terus di sini ada market structure shift gitu, bisa jadi balik lagi ya ke 2000 atau mungkin di area di bawah sini. Terus tadi juga untuk EURUSD. Nah, untuk EURUSD juga untuk besok itu masih biasanya masih bearish ya. Kalau kita weekly, oh ini dia. Kenapa kita masih bearish? Soalnya kemungkinan liquidity terdekatnya itu ya ini. Ini kita bisa katakan relatif equal low. Karena dia nggak benar-benar sejajar gitu, ada lebih dikit tapi dia terlihat sejajar. Itu kita bisa kasih nama relative equals low. Jadi kemungkinan harga itu yang terdekat ya ke sini dulu ke bawah. Kalau udah sampai bawah, udah masuk lagi, kalau dia misalkan sampai bisa ngetap 50% dari weekly fair value gap-nya, dan itu ada potensi harga buat naik lagi, buat ngelanjutin kenaikannya. Karena di sini kan kalau kita bisa lihat dari daily sendiri masih bullish ya di Euro USD. Oke, mungkin dari saya itu sih. Ada yang mau sharing kah? Kita share outlook. Coba DXY min. DXY. Saya pengen naratifnya kemana. Nah, kalau DXY sih coba weekly-nya dulu. Nah, kalau dari weekly kita bisa lihat ya di sini di weekly-nya sendiri kita punya fair value gap di sini di premium array-nya. Kemudian kalau yang terdekat itu kemarin harga habis nge-swap ini liquidity di sini. Betul, buy side liquidity habis nge-swap di sini. Dan yang terdekat di weekly itu di bawah sini ada fair value gap juga. Nah, kalau kemungkinan harganya sih kalau saya ngelihat itu kemungkinan akan bullish ya untuk weekly-nya. Tapi kalau kita turun, oh ya selain itu juga di sini kita bisa lihat ini kan seperti trend line ya. Kalau kebanyakan retail itu pasti ketika harga di sini pasti mereka akan mau nge-sell kan. Kalau ngelihat seperti ini, pola seperti ini. Nah, itu kita bisa tandain ini sebagai liquidity. Ya, sebagai bensinnya lah ntar buat makanin SL para seller. Nah, kalau kita turun ke daily, di sini kita bisa lihat yang terdekat itu di sini ada fair value gap daily. Nah, jadi yang
kalau menurut saya sendiri, kemungkinan harga itu akan turun dulu nih. Akan turun dulu paling enggak nge-swap di sini. Ini juga kalau kita lihat, ini kan kakinya pada sejajar ya. Ini kita bisa anggap juga liquidity trend line. Nah, jadi yang memungkinkan itu kan di sini secara retail ngeliat dari weekly-nya dia masih bearish. Jadi harga itu pasti bukan pasti sih, memungkinkan untuk turun dulu, nge-trigger order-order para seller, kemudian ke bawah. Nah, setelah nge-sweep di sini dia akan lanjut naik lagi untuk ngincer ini fair value gap ini. Itu sih kalau saya sendiri ngeliat dari DXY ya. Kalau empatnya ini juga nih di reject banget nih, kelihatan banget nih nge-sweep. Ya paling paling logis menurut saya sih harganya bakal turun dulu ini. Itu sih paling enggak kalau misalkan harga ini bisa nge-sweep ini jadi inducement. Jadi di bawahnya kan semua numpuk Ini ya. iya, Itu naik terus tuh. kenapa? Numpuk semua gitu. Aku ditanya duitnya numpuk di bawah semua. Iya, numpuk juga banyak. Maka yang paling kita lihat dari weekly kan dia ada fair value gap di sini. Berarti ada kemungkinan juga dia bisa turun ya sampai di sini gitu. Tapi paling enggak kita tunggu aja nanti ketika kalau harga turun ke fair value gap daily ini dan kita lihat reaksinya gimana gitu. Kita kesini lihat ya. Terima kasih. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Bikin cas HP dulu kan. Oh, Lukis HP. oh ini pakai HP kan? Sip sore soalnya. Oh, oke, siap-siap. Makasih Min ya. Oke. Halo, halo. Untuk yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing? Kalau bahas BTC udah, Min. BTC belum, tadi nggak ada yang nanya sih. Si itu apa? Siapa tadi? Flynn Dutchman itu? Saya lupa namanya. Si Ferry. Oh ya, Ferry Ferry. itu masih apa? Baterainya habis, dia pakai HP gitu. Jadi lupa saya minta Bang Ferry buat share outlook-nya. Oh ya, tadi saya coba nonton YouTube bentar kan, terus ngeliat eh, si Michael J itu dia bikin outlook buat DXY sama Gold. Ternyata dia tuh di DXY dia biasanya masih belum tahu sih, masih apa ya, do nothing lah, Masih galau. masih galau ya, belum jelas. Kalau di EU ya, kalau dia tadi di EU itu ya hampir sama sih. Saya nggak nge-swipe ini dulu relative follow.
Udah di rumah ini. Udah nih Bang, baru nyampe nih. Oh, Langsung nonton gaskeun. oke. Ya udah nggak ada yang nanya lagi. Apa ini aja? Coba share screen Bro Denny. Saya mau ngeliat itu sih Eh, cara mappingnya. Ntar lagi buka apa namanya tuh? Lagi Apa tuh? buka tele juga sih di apa Oh, di Chromebook. Cuman lagi ngeliat nih cara joinnya di mana. udah diupdate belum? Ya perlu diupdate dulu. Pakai pakai yang browser sih. Oh yang browser. Iya. Biasanya bisa juga kan. Mm-mm. Oh iya saya lupa ngecek news dulu kali ya. Buat share Iya, gas. story. Harus nyalain dulu. USD, Euro. Oke. Oh, banyak juga newsnya nih. Oke, kalau dari news sendiri, hari Senin nggak ada. Hari Selasa, medium impact, sistem home sales. Nah, Berarti kemungkinan bakalan lesu ya market. lesu sih Senin. Iya. Hari Rabu, ini Euro nih. Oh, ada USD juga, 1845 ada PMI. Service, unemployment claims. Kamis, hari Jumat, ada Powell Speak nih, jam 9 USD. Waduh, Nah, seru nih. hari Jumat nih. Kayak bisa nih kalau misalkan saya nggak kerja bisa live. Oke, Silakan yang lain kalau ada yang mau nanya-nanya. Oh iya, selain itu tolong dibahas itu Bang apa tuh? buat step by step buat nentuin bias lah. Kita beberapa hari ke depan tuh nge-expect harga mau buy atau short. Oh, Step by stepnya aja. Iya. Oke. Ntar saya Jadi kirim. nanti sambil di trading view-nya. Saya kirim dulu news. Ini. Hmm.
Cek cek, halo, Ya, halo, aman. aman ya? Suaranya aman. Oke, Oke. Jadi fungsinya daily bias tuh apaan sih, Bang? oke, oke. Kalau untuk daily bias itu fungsinya untuk kita tahu nih, kira-kira dari sendiri harganya itu cenderung bergeraknya kemana, ke arah mana. Nah, untuk kita tahu ke arah mananya itu, kita bisa perhatiin beberapa poin di samping ini. Ini saya tambah ya. Last swing ini atau liquidity gitu. Liquidity. Jadi bias itu penting ya buat buat directional atau buat arah kita nge-trading ya di market ya. Iya, itu cukup penting ya. Supaya kita eh, punya arah lah akan masuk ke market, kita nggak asal buy sell. Jadi secara time frame besarnya itu kita tahu, kita punya punya alasan lah gitu. Jadi untuk melakukan entry, kenapa entry sell, dan selain itu juga bisa menambah probabilitas kita ketika trading. Terus kita ambil contoh aja ya. Kalau secara step-step itu enaknya gimana ya ininya? Ngejelasinnya itu kita ulang aja. Step-step. Yang mau buat catatan silakan. Siapa tahu eh, dapat apa ya? Dapat pengetahuan baru gitu. Dapat referensi juga. Sebenarnya banyak banget sih langkah-langkah buat menentukan daily bias. Kalau yang sederhananya yang pakai yang tadi itu aja ya. Sebenarnya kayak menentukan Iya, pakai yang tadi. apa ya, tandai gitu ya. Ya, tandai PDRI terdekat. Tandai PDR terdekat. Terus apa ya, sebenarnya kita perlu juga kan ngeliat sebelumnya itu harga itu bergerak dari mana gitu. Kayak maksudnya Ya, betul. Betul. eh, Harganya bergerak mana? Ya, bahasa yang simpelnya sih apa ya bilang? eh, apa ya? Last PDRI aja. Oh, Ya. Jadi si harga tuh order flow-nya dari mana sih? Dari OBK, dari iya iya iya, intraday liquid. maksudnya itu. Iya, last PDRI. Lalu, Order flow. eh, tuh, walah, Order flow di medium dan time frame ya. Kalau misalkan daily nggak kelihatan. iya soal kadang kalau di H4 ya atau daily sampai H4 aja ya.
Iya. Soalnya di daily cuman candle-candle apa itu? Gak jelas. Lalu udah deh, ini aja ya berarti kan. Oh, sama doll-nya itu ya. Iya, draw liquidity-nya. Jadi draw liquidity itu tuh kayak magnet, dia narik harga tapi didukung dengan order flow juga. Mm-mm. Iya, iya betul. Oke, dilanjut admin. Oke, jadi langkah-langkahnya kayak gini ya. Jadi kita tandain dulu PDRI terdekat dengan harga harga saat ini. Kemudian last PDRI ini fungsinya untuk Nice. dari mana ke Dari mana mau kemana, terus lagi di mana? iya, mengetahui dari harga bergerak dari mana gitu kan, dari mana. Iya betul. Oh ya udah, ini aja lah last PDRI. Ya logikanya kalau kita mau jalan-jalan, misalkan mau ke Semarang nih, Mm-mm. otomatis kan kita dari terminal ya. Iya, Dari terminal kita kan pasti transit nih. mm-mm. Transit di mana ke tujuan. Iya, Sebenarnya naratif naratif juga sebenarnya kayak gitu sih. Ketika kita ngelihat market, market itu lagi bercerita gitu bahwa dia tuh dari sini mau ke sini, mau ke sini. Nah, abis dari situ bisa ditentuin daily biasnya iya, gitu. iya sih. Sebenarnya kalau kita nentuin nentuin ini jadi naratif juga ya. Betul, naratif. Hmm, oke oke oke. Jadi mungkin kalau secara tekstualnya itu seperti ini. Ya, Mungkin ini yang simple. iya, ini tambahan aja. Kecilin. Tambahan buat point of interestnya ya. Iya, ini Terus tambahan buat poin interestnya. Kita bisa tambahin fair value gap 50%-nya, order block, wick bawah atau atasnya, kemudian last swing, itu liquidity. nah berarti ini dihapus dulu nih. Oh iya, ya. Kita ulang lagi Iya, nih. dari recap aja kan. Nah, karena kita mau, oke kita di sini langsung praktek ya untuk menentukan daily bias karena sekarang di hari Minggu. Jadi kita mulai dari weekly dulu. Tumpuk ya. Oke. Nah, kalau sesuai langkah-langkah ini, pertama kan kita tandai PD array terdekat dengan harga saat ini. Jadi yang di teman-teman yang belum tahu, saya coba jelasin sedikit ya. PD array itu apa aja? Jadi PD array itu termasuk fair value gap, order block, rejection block. Nah itu termasuk eh, dikatakan PD array. Nah kalau dari time frame weekly kita bisa lihat harga saat ini ada di sini 19.8 sorry 18.88 ya. Dan di sini kita bisa Tuh, lihat yang udah close body ya ya di session terakhir ya. Berarti nggak di respect ya. betul. Nah, di sini harga udah nge-break ini ya. Last swing ini atau sell side liquidity. Nah, kemudian di bawah sini juga kita bisa lihat kita punya uh, BC ya atau fair value gap di sini.
Nah, untuk Confluence saja kita bisa gunakan tambahan ini ya. Kita tandai 50%-nya. Kita bisa pakai Fibonacci. Nah, kita bisa tandain ini. Kemudian yang terdekat lagi di atas ini kita ada fair value gap juga. Nah, dari weekly seperti ini, kalau langkah selanjutnya lihat order flow. Kalau dari weekly sendiri kita bisa lihat order flow-nya di sini. Hmm, ini masih ini respect ini ya. Respect OB di sini. Berarti si harga jatuh datang dari mana, Min? Kalau datang harganya itu kalau yang dari ini ya, dari 3 minggu terakhir itu dia dari fair Ini value gap ini. Sorry, dari order block ini, dia respect ini. dia di respect ya. Iya, dan Sama sebenarnya fair value gap yang atas ya. sebenarnya itu di atas ini ada juga fair value gap. Oh ya, dia Oh nge-tap iya. ini, sorry. Ternyata dia Dia nge-weak. nge-weak ya, dia respect ini, fair value gap ini, kemudian dia lanjut penurunannya. Ini udah turun sekitar tuh 2, 3, 4. Udah 4 minggu ya bearish untuk gold. Untuk weekly-nya mungkin itu aja yang kita bisa tandain. Lalu kita akan turun ke time frame daily. Jadi fungsinya daily itu buat nge-refine juga ya, Min ya. Iya betul, karena kalau untuk weekly itu kan cukup lama ya pergerakannya. Bet- Karena rata-rata kita trading kan intraday itu nggak scalping. Jadi kalau nunggu di weekly itu cukup lama. Tapi kita perlu juga tandain. Karena ketika harga masuk ke area-area penting itu ataupun interest itu kita bisa udah langsung tahu gitu. Nah kalau di daily, nah di sini di atas sini kita bisa lihat ya yang terdekat kita punya order block di sini. Kemudian kalau kita melihat ke kiri, di sini kita ada fair value gap juga. Dan ini udah Terus di, di dalam iya, sekarang harga sedang di di dalam dalam ini. swing high ya, yang sebelah kiri ya. Nah itu Kenapa? ada swing swing low, sorry. Oh ya, swing low Nah sebelah itu kiri ini. Dan ini sepertinya jadi satu ya. Oh iya, ini liquidity juga. udah di sweep berarti ya? Belum ya? Oh udah. Udah sih. Udah Oke. di strip sih Jadi ini. nambah confluence juga kan? Iya, ini udah di sweep. Sebenarnya ini saya itu masih bingung loh sama relative equals. Relatif itu. Ini masuk relatif nggak Iya. gitu? Kalau yang equals kan emang benar-benar jelas sejajar ya. Ya. Nah ini kita tandain aja dulu. Ini udah ke sweep sih. Tapi kalau kita tandain fair value gap-nya, nah kita bisa lihat 50% itu ada di sini. Jadi kemungkinan turun bisa ke 50% kalau misalkan si order flow-nya mendukung ya. Iya, jadi eh, kemungkinan harga itu masih bisa turun sih. Jadi ini sebagai bisa kita bilang sebagai doll-nya ya. Ya, liquidity berarti. Ini liquidity ini. Kita ganti. Nah, kalau sesuai step-step yang tadi itu kita udah tandain PD array dari daily-nya ini. Kita punya OB daily, kita punya daily.
Kita punya fair value gap di daily dan order block daily ini. Jadi kita tahu harga sebelumnya drop cukup kencang dan nggak merespek ini ya, nggak merespek sell side ini karena dia close body di bawah liquidity ini. Dan ini juga kalau saya sendiri tuh ngelihat ini juga sih, apa bentuk candlenya ya, makin kesini dia makin kecil, nguik panjang gitu, jadi bisa dibilang apa mulai melemah Iya sellernya betul, gitu. makin teman. Nah, jadi dari itu kan setelah kita buat ini kita bisa punya naratif atau cerita dari harga dia dari mana akan kemana gitu. Dan ini kita bisa tunggu ketika dia masuk ke sini, kita bisa tunggu reaksinya gitu. Mungkin itu Kalau di sih H4 gimana? kalau dari A4 ya. Coba kita tarik ke Iya. A4. Jadi lihat order flow-nya nih. Oke. Kalau dari H4, kalau kita bisa lihat di sini order flow-nya ya benar-benar bearish, clear banget sih ini. Mungkin biar nggak keganggu kita bisa mulai dari sini aja. Dia respect hobi ini weak drop, kemudian kita punya hobi juga ini, dan di sini kita punya sorry ini ada fair value gap-nya. Oh, ada di sini kita punya juga. Oh, nah sebenarnya kita bisa lihat dia kalau harga itu udah merespek eh, dua PD area aja kita udah bisa lihat ya order flow-nya ya. Dari sini dia udah respect OB, kemudian di sini respect fair value gap, dan di sini pun dia masih respect fair value gap ini dan order block ini. Jadi order flow-nya nih jelas banget bearish gitu sih. Oke, mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan. Dan kurang lebihnya kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Silakan kalau ada yang mau nanya, kalau nggak ada yang masih bingung gitu, bisa langsung ditanyain. Soalnya kalau misalkan kita trading nggak pakai bias, kita kayak yang apa ya, arahnya gak nentu gitu. Soalnya sama adminnya juga kerasa kemarin tuh, berapa ya, 1 minggu ke depan gimana di buy aja terus. Di sini pembantaian saya ini. Share kan itu saya buy. Oh, SL 4 kali. Akhirnya baru kemarin ngambil sell. Dapat deh. Enggak, Oh enggak. saya itu apa ya, kemarin saya review lagi kan ternyata coba market yang lain lah. Ini aja. Ternyata di kemarin saya nge-sell itu sini ya. Nah, kemarin saya nge-sell tuh kan di sini nih. Ini nge-sweep. Market agresif.
ya, jam 20-an. Nah, kemarin saya TP-nya itu di sini, di low fair value gap-nya. Kalau saya TP di high fair value gap-nya, saya harusnya udah TP itu. Saya kemarin nunggu ini, tahu-tahu wah, Asem banget tuh itu. saya lagi 3 pip. Oh, boleh lihat ke belakang nggak? Nih, Oh iya, berarti dia bullish. Kan kalau misalkan dilihat, ini udah nggak bentuk apa dealing range yang mana tuh? Oh dari bawah. ini ya di sini ya. Iya. Ya, ambil ambil apa? Ambil sell stop, ambil buy stop dari sebelumnya sih. Hah? Nah, itu bisa. Iya bener yang tadi. Ini kan? Ya, ambil. Kalau ada yang belum paham soal apa dealing range, nah ini sama admin dijelasin. Oh, Ambil. sorry. Oke. Untuk nentuin dealing range. Nah, itu kita untuk menentukan swing low atau swing high mana yang kita gunakan itu ya bukan sembarangan ya, bukan sembarang asal swing low atau swing high. Misalkan kayak gini, nah itu bukan kayak gitu. Jadi yang benar itu kalau yang saya pelajarin pertama kalau untuk swing low harga itu udah nge-sweep eh, sell side lebih dahulu, kemudian membentuk market structure shift. Nah, ini kita bisa bilang ini udah valid ya. Nah, untuk swing high-nya sendiri sama juga, tapi kebalikannya dia harga itu, misalkan saya delete dulu ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini harga kan udah nge-sweep buy side ya, udah nge-sweep buy side tapi sell side-nya di sini belum ada dan belum kebentuk malah masih di bawah sini. Nah, jadi kita tunggu harga naik lagi dan harga nge-break ini, sell side ini dan jadi market structure shift. Nah, setelah ini terbentuk, kita bisa tandain ini valid dan kita bisa tarik dealing range-nya dengan ini, dengan Fibonacci gitu. Dan ini udah masuk di discount array. Di sini ada fair value gap. Ya sih harusnya kalau mau scalp bisa ngambil buy sih. Sebenarnya cuan sih ini. Kemarin pun nge-sell pun harusnya cuan tapi saya nggak TP gara-gara nunggu 3 pip itu kampret emang. Nggak pakai SL apa SL plus juga kan? Iya, karena udah pede aja lah masa. Soalnya gara-gara ngeliat ini loh. Ini, gara-gara ngeliat ini. Iya. Set, gimana nggak mau. Padahal di situ udah tahu ya order flow-nya bullish ya. Kalau dari ini, Iya. kalau ini belum sih masih. Kalau saya sih kemarin tuh masih bearish. Gara-gara ngeliat ini Oh, di masih. sini, di sini nih. Itu masih bearish kemarin. Oke. Gara-gara ini kan udah ini ya apa? Udah nge-shift. Mm-mm. Habis itu saya kemarin hari array-nya kayak gini nih. Set. Ini kan bener Berada kan? di premium. Iya. Ya kan ini masuk premium. Habis itu saya tuh ini. Kok beda ya candlenya kalau yang itu lebih bawah sini. Pokoknya di sini tuh udah masuk order block yang di sini. Kalau di broker yang lain Oke. dari sinilah. Anggaplah ya misalkan inilah. Nah di sini makanya tuh saya kemarin langsung sell. Setelah masuk sini ada konfirmasi. Tapi ya tahu-taunya di prank naik lagi. Ini kelihatan banget ini loh. Pasti kan udah banyak yang nge-sell di sweep sama ini. Manipulasi banget. Manipulasi banget emang. Setelah itu baru drop tuh. Set. Ini guys tembus kan. Ya begitulah.
Ada fair value gap juga. Oke. Ada yang mau request ngebahas apa materi lain? Siapa tahu ada yang masih belum paham. Nanti apa kita semampunya ngebahas lah. Oh ya, kalau dari market market apa penamaan di ICT itu kan dia pakai short term high, intermediate term high. Nah, Oh ya, ya dari kan ya? ICT ya. Hah? Ya, Ya kan? Kalau yang ya kayak gini betul. kan kita bisa bilang ini short term high, short term low, sorry, short term low. Ini short term low, Ya, ada high yang diapit sama dua short term low, dia jadi intermediate ya term betul, high. Nah, betul. ini juga. Nah, tapi ini kita kebantai di sini ternyata. Oh ya, di sini saya waktu ini ngambil baik juga ini, saya kebantai, coy. Dari satunya, oke. Oh, dari spek ini. Ya sih salahnya saya kemarin tuh nggak ngelihat order flow-nya beres itu di sini kayak sayang banget. Padahal kalau dapat itu lumayan 3 minggu nge-sell tuh resell ya. Ya Bro Dani ada yang mau di-sharingin atau Bro Widi? Jadi udah clear ya cara nentuin daily bias ya. Cukup sih sama ini juga sih kalau saya tuh dari ini ambil dealing range-nya ini. Jadi masih bullish sih sebenarnya. Kalau secara apa ya trennya saya ngeliat. Ya betul. Kita apa ngelihat cuman pullback aja kan. Sekarang ini masih pullback aja gitu. Tapi ya pullbacknya lama juga cuy, kecil-kecil ini set. Dalam banget pullbacknya itu. Iya dalam banget, bener-bener kemarin itu apa ya? Pas harga riak ini kan bentuk market apa? Iya betul.
market karakteristik di sini, saya expect tuh harga tuh bisa ke 2000 lagi. Tapi logikanya kan ketika nge-expect si fair value gap yang di bawah, pas pertama touch, otomatis dia ngambil harga yang di atas kan. Yang mana? Ini. Di sini ya? Yang paling bawah, yang first touch, Oh ini. yang paling. Nah itu, Mm-mm. atau kita expect dia harga bakalan reverse ke atas. Iya. Tapi kan, di sini kita ngelihat bahwa malah ada failure swing kan. Jadi dia nggak kuat gitu. Mm-mm. Jadi memang melemah gitu. Ada kemungkinan juga Apa masih kurang kali ya ya ininya ya? Bensinnya masih kurang kali. bisa jadi Biar banyak bensinnya kurang, dulu bensinnya baru. masih mogok dia. Atau ini masih perlu perang kayak ini. Sensitif dulu lah. Buat Kak Widi gimana Kak Widi? Ada yang mau ditanyain? Soalnya ini ownernya jarang-jarang nih ngebuat meet kayak gini. Oke, coba. Wah, konteks. Siapa tahu mau bahas apa? Nggak ICT, nggak ICT aja sih. Bisa SMC, bisa support resistant, bisa supply and demand. Banyak perspektifnya. Tapi pernah ini nggak Amin? Apa tuh? Apa saham tuh? Pernah trading saham nggak? Kalau saham saya invest sih, kalau trading enggak. Cuman saya sempat mapping juga. Ntar saya share ini Oke. dulu. Ternyata fair value gap di respect juga loh sama apa, sama saham saham Indo gitu. Mm. Coba kemarin saya di BRI kalau nggak salah. Oh nggak ada ya. Ini aja nih. Tuh. Volume bela. Entry-nya di H4 kalau nggak daily udah cocok sebenarnya ya. H4 tapi H4-nya tak kebaca sih. Noise banget. Kayak nggak jelas banget candle-nya. Kayak gini. Coba gimana? Kalau di Iya parah daily, itu, ya banyak banyak yang scale di situ. iya. Tapi lumayan juga, satu lotnya udah berapa, udah goceng tuh sekarang. Ini, iya nih. Saya tuh masih nge-hold Iya. dari 3000-an. Wis, si gokil sih gokil. Saya tuh itu, Beli di mana nih? hah? Belinya di mana? Sekuritas Beli itu. iPod saya pakai iPod. iPod, oke. Cuman dulu itu saya beli, saya nggak pakai teknikal, bener-bener pas COVID. Harganya jatuh banget kan Oh, itu. Saya ingat bottom banget. fishing berarti. Ah? Pas bottom fishing ya. Ya sekitar di sini deh 3000-an, sekitar di sini saya beli 3000-an ini. Soalnya kalau misalkan drop ya fundamentalnya kan bagus ya, Iya, masih bagus kayak itu. BRI. Pulihnya cepet gitu, main cepet lah. Iya betul. Itu kan cuman panik selling aja kan. Mm-mm. Jadi lumayan ngehold. Pas corona tuh ada yang boncos, ada yang cuan. Iya. Apalagi pas BTC hampir apa 1 M itu kan. Wah, banyak Oh banget. iya Jadi benar-benar. kaya mendadak. Ada mau share nggak Bro Denny? Saya mau lihat dong ini Ya mappingannya. paling sebenarnya sama, Hah? seriusan sama. Masa sih? Sebenarnya sama. Iya. Soalnya kan tadi yang diskusi siang tuh Heeh. emang emang sekarang saya mappinginnya simpel aja kayak gitu. Mm. Jadi nggak ngeproyeksiin 1 minggu ke depan, kalau nggak 1 bulan ke depan mau harganya ke fair value gap yang mana gitu, nggak. Mm-mm. Jadi sekarang udah dirubah sih apa cara pandangnya gitu. Baik lagi kan, eh, style tradingnya kan intraday sekarang kan. Jadi Mm-mm. daily weekly cukup aja sih kalau menurut saya Mm. gitu.
Dia bener persis banget sama apa yang tadi didiskusiin waktu siang. Oke, oke lah kalau gitu. Soalnya saya mikir itu juga sih, maksudnya apa ya? Kalau kayak orang-orang itu saya masih heran sih kok dia bisa bisa kayak apa ya, presiin harga gitu loh. Oh, setelah ini mantul, habis itu setelah mantul ini balik ke sini lagi. Ustaz saya tuh Iya, bayang padahal harganya belum kebentuk juga, kita nggak tahu reaksinya gimana kan setelah. betul betul banget, betul. Jadi kita nggak mendahului market gitu. Dia Mm-mm. mau gerak kemana kita nggak ngeduluin gitu. Jadi kita apa ya, react react aja berarti ya. React tuh. Kita lebih baik nge-react daripada nge-predict. Iya, just react dan predict gitu. Iya betul. Nah, oh nggak di sini. Ini kalau saya ngeliat inducement itu masih ini. Sebenarnya cara kerjanya juga sama kan sama bandar-bandar di BBRI itu, Mm, market makernya. Dia pasti nurunin harga buat dapat barang yang murah. iya, Ya, cuman di sana kan dia masih sistemnya masih apa ya? man- Masih orang gitu, manual ya, bukan bukan algoritma. bukan algoritma. Iya, kalau algoritma kan otomatis dia. Oh, pasti rapi juga catnya kan jadinya ya. Iya. Ini kan tahu sendiri udah dijeblosin ke bawah ditaikin lagi. Kayak lagi sebenarnya sih, makanya gue kayak gila. Yang baru trading saham beli satu lot udah dakdikduk itu sebenarnya. Cuman ya kalau scalping di saham nggak kerasa sih segitu satu lot, orang-orang tuh gila-gila kalau di saham gede-gede. Iya, betul betul. Soalnya naiknya kan kecil deh pergerakannya itu. Ya, 1%, 2%. Dulu pernah belajar juga scalpingan. Mm-mm. Sampai pusing kepala. Wah, itu Pagi-pagi udah apa ya? Udah matengin market, ngelihat running trade, ngelihat order book, sorry, mm-mm. order booknya, ngelihat bid offer. Aduh, pusing banget. Itu loh orang trading trading saham itu dia ngelihatnya bid offer bukan candlenya loh. Dia bisa tahu. Betul, betul. Gila. Candle cuma jadi patokan aja nih. Iya. Misalkan eh, apa daily high yang kemarin udah ke break, Mm-mm. otomatis bakalan banyak nih seller nih yang beli. Ya kita ngelihat apa bid offer gitu. Pusing banget. Harus cepat lagi tangan tuh mau ngejual barang gitu Betul. kan. Sampai sekarang nggak mau lagi gitu. Karena karena kan logikanya gini, kita mau trading kan mau apa? Mau free ya, Mm-mm. mau free, mau apa namanya tuh trading for living lah. Karena kita pengen bebas gitu. Tapi kemarin-kemarin nggak bisa ngedapetin itu gitu. Iya. Kalau di forex kan tahu sendiri kan marketnya dia lebih lebih apa lebih Lebih panjang gitu bukanya. mm-mm. Hmm, Lebih murah juga transaksinya kalau di forex. betul. Nggak lima ada. puluh ribu udah. Ini YouTube ini. USD CAD itu price actionnya ya banyak week kayak gitu sih. Oh, Kak Widi, halo Kak Widi. ya ini ada. Halo, halo. Oh, ada suaranya. Oh, Ada sekarang pakai setup apa Kak Widi? SMC atau ICT? pakai ICT sih. Dulu Oh, sempat ICT. SMC, Sama-sama. SMC tahun 2022 gitu. SMC nyobain karena emang hype banget gitu di Instagram kayak Bos Jos, wih keren kayaknya gitu. Terus RR-nya tinggi gitu, bisa dapat sampai Iya, 13. iya. Ngejanjiin RR tinggi gitu. Ya siapa yang Iya, nggak pengen ya kayak gitu. tapi Terus kenyataan di market kenyataannya ya nggak seindah itu. betul. Pernah Nyobain ikut ke ICT apa? pernah ikut ini apa mentorship. Mentorship kalau
berbayar gitu belum sih. Oh belum. Otodidak gitu dari YouTube, dari Twitter gitu. Ya ngefilter sendiri aja gitu yang emang Cocok yang mana cocok, gitu ya. cocok yang mana. Ya emang kalau nggak ada mentor emang susah sih, tapi ya kerasa lah perjalanannya gitu. Iya, Iya. berdarah-darah dulu. Ya berdarah-darah dulu. Kadang sih trading style kalau nggak setup itu bergantung sama psikologis kita gitu. Itu ngaruh banget sih. Kalau Iya. saya nge-swing nggak kuat, orangnya nggak sabaran. Paling banter-banter intraday berapa jam udah gitu. Nah, kalau saya lebih suka swing Oh karena lebih ya suka swing. nyantai nyantai aja gitu. Soalnya kan Oh, oke. dulu awalnya di cryptocurrency, di Iya. Bitcoin dan kawan-kawan gitu. Jadi kalau Bitcoin itu instrumen yang emang lebih cocok buat nge-swing gitu. Kalau Oke. dipakai intraday kayaknya kurang cocok gitu. Price actionnya kadang acak-acakan gitu. Iya, acak-acak. Jadi untuk buat long term aja gitu, tapi fokus di Bitcoin, Ethereum aja gitu paling. Oh berarti udah lama juga berarti ya. Kalau trading ya mulainya di 2020 pas Oh 2020. COVID, 2020. pas COVID. Oh, COVID itu emang. Oh Iya, emang itu emang bermunculan trader-trader baru. iya, emang nggak ada kerjaan terus gimana cari duit. Ya udah coba Tapi pernah coba dapat kripto dulu gitu. gain yang gede gitu di kripto. Belum pernah. Belum Orang-orang pernah ya. mah kayak gampang banget gitu dapat gain, dapat jackpot gitu. Tapi belum pernah sampai sekarang. Dulu tuh saya waktu waktu hype tuh kayak Binance terus Bybit. Saya pernah Hmm. trading ya mungkin apa faktor keberuntungan atau apa gitu. Sehari bisa 80.000. Saya Yo, paling iya. paling apa ya? Eh, nge-trade paling modalnya $3, $4. Hmm. Tapi ya mungkin faktor keberuntungan atau marketnya lagi bagus lah. Iya, delapan lagi puluh ribu tuh lagi sehari. bullish-bullishnya gitu. Iya, pas di Lagi trending banget. pas besok-besoknya lagi pengen kayak gitu susah. Saya sempat bingung gitu. Oh, berarti profit gede itu nggak ngejamin. Tapi kalau profit sering itu yang ngejamin. Iya, yang penting emang ya Bisa konsisten diulang sih. lagi atau enggak gitu. Heeh. Itu sih Iya, yang repeat lah. iya yang Halo, repetitif gitu emang enak. halo Bang Wito, selamat datang. Oh, ada yang ini lagi, ada yang join lagi Bang Wilu. Aduh ini. Bang Widi ada pertanyaan buat adminnya, silakan. Soalnya Hmm. kalau nggak ditanya bingung adminnya mau mau ngomong apa. Iya, kalau nggak nanya mungkin mau sharing nggak apa-apa juga, kita bebas ini Mau santai. share screen. Iya, mau share screen. Iya. Pengen pengen request dong, request. Oh iya silakan silakan. Request ini per apa ya? GJ GJ. GBY ya. GBPJPY. Oke. Gaskeun Min. Oke, kita coba ya GJ. Saya ya, Ya belum ngecek sih naratifnya sebelum kayak ngecek gimana nih. juga sih GJ. Oh ini ya. GJ. Ya. Oh, pasti mau nge-swing GJ ya kayak ini ya. Ini udah di ekstrim ini. Jadi dia Mau dia jauh jauh banget nyari swing high yang atas tuh. ya itu. Kita lihat ini Udah dulu. kayak mau ATH dong. Wah, ini monthly-nya belum close sih ini ya. Ya belum close. Nunggu close dulu gitu. Tunggu close dulu sih ini. Heeh. Tapi kayak udah banyak yang expect sell sih ini. Oh enggak. Ya pasti. Ini pasti di sini nih. Ternyata dia dibantai, dibawa naik lagi. Iya. Ya jadi support itu CB-nya.
Ya masih sideways di CB sih. CB Iya. yang monthly itu. Hah? Nu bodas teuing cesan saha. Monthly-nya di atas ini ada full payment. Kejauhan ya, masih jauh sih. Untuk Iya, masih klik jauh. sini. Berarti kalau nge-swing entry-nya di H1 atau M30? Misalnya kalau entry-nya biasanya di H4 saya. Di H4. Oke, berarti Pakai weekly analisisnya, kemudian daily. Nanti kalau misalnya ada fair value gap aja CB misalnya, digas langsung. tinggal digas aja langsung. Kalau Digas. kayak ada IO feed gitu, langsung masuk aja. SL-nya dilebarin. Jadi ya long term aja. Sama lihat ini apa? Seasonal tendency juga gitu. Oke, mantap. Jadi lebih apa ya? Lebih pede aja gitu jadinya. Pernah ikut juga sih di TF kan dikasih konten eksklusif tuh, diajarin baca seasonal tendency. Cuman kalau Iya. yang versi ICT saya belum ngelihat videonya. Tapi kalau yang versi Traders Family gitu, dia tuh kalau bacanya tuh ya per bulan bisa. Jadi ketika grafiknya naik, si market itu belum tentu naik. Iya. Menurut yang Benar-benar. Trader Family gitu. Itu apa Bisa ya? turun. Social apa? Tendensi. Seasonal tendency. Ya. Itu Ya. aplikasi atau indikator atau apa? Kayak data COT gitu. Oh, Kalau data. COT kan indikator ya. Iya, itu juga bisa disebut indikator sih sebenarnya. Gitu. Jadi kecenderungan harga mengulang apa ya disebutnya ya? Ya mengulang kayak musiman gitulah. Tiap kuartal aja itu sebenarnya dilihat. Iya ya. Kan ada quarterly shift juga di ICT, terus ada seasonal tendency ya. Mungkin bisa dilihat itu masuknya atau fundamental berarti ya. Iya, bisa dibilang fundamental sih kalau itu. Iya, soalnya berdasarkan data juga kan. Saya Data. belum belajar, jadi ya belum bisa ngejelasin gitu. Bang Widi Ya, nanti boleh nge-share gitulah. kalau seasonal tendency kan di gold itu bulan ini ada kenaikan sebenarnya. Tapi kan kita lihat tadi ada market structure shift ketika si harga itu tap weekly CB-nya ya. Cuma di tap terus langsung jatuh gitu. Iya. Nah, kalau kayak Sesuai gitu dengan si tendensinya. seasonal tendensinya itu bilangnya naik bulan ini tuh. Tapi tergantung lagi dengan trennya. Kalau trennya turun ya seasonal tendensinya naik. Kemungkinan nggak akan sesuai sama seasonal tendensi gitu. Oh, itu yang ini Tergantung sama tren. Oh, tergantung. Ya. Bisa disebut trending ya itu ya, bukan bullish Iya, atau bearish. lebih enak dipakai pas lagi trending sih. Iya. Kalau seasonal tendency itu. Itu buat yang nge-invest, nge-swing cocok sih pakai kayak gitu. Iya, cocok itu. Cocok banget benar. Jadi hitungannya itu mega trade lah. Kalau kata di situ. Seasonal tendensinya bullish, marketnya juga belum tentu bullish kan ya. Dia cuma ngasih tahu bahwa itu tuh trending. Benar. Balik lagi ke teknikalnya. Ya, balik lagi teknikalnya, strukturnya kayak gimana. Ada ranging sama trending ya nggak, Bang Widi? Iya. Ranging sih asik sih kalau main di ranging tuh. TikTokan. Iya, gitu. Ya TikTok break bawah di buy, break atas sell. TikTok kan jadi bisa pargo ya tuh. Iya. Diajarin itu di Trader Family, cuman ya masih menarik ICT sih.
bukan berarti nggak bagus ya, cuman ya di IC itu tuh banyak logika-logika yang terjawab gitu. Ya, itu Kenapa logis, bisa logik. gini, kenapa bisa gitu. Kalau di SMC, Penjelasannya masuk akal ya. Iya betul betul. betul sih. Kalau di SMC ya pernah belajar, pernah ikut mentorship juga. Pernah ikut Ka- mentorship. Kalau kalau SMC dulu belajarnya dari candle to candle. Candle to candle. Oh iya, Pernah dengar itu? Iya, YouTube ya di YouTube. iya ada. Ya. iya Saya juga masih YouTube. ikut kok, grupnya masih ikut. Ya, kepake sih sebenarnya. Iya. Ya tinggal di combine aja sih sebenarnya ICT, SMC. Sesuaiin sama itu ya stylenya. Ya semua juga teknikal semuanya bagus. Balik lagi ke MM. Ke Iya pribadi benar. masing-masing ya Kak. Iya. Cuman ya di IC itu tuh uniknya gitu, apa lebih greget gitu. Iya lebih greget, seru. Jadi kalau trading tuh tahu waktu lah di ICT itu. Oh iya, betul. Ibaratnya kita jualan es krim, nggak mungkin kan kita jualan es krim di malam Pagi-pagi. hari gitu. Pagi-pagi Iya, malam. pagi di malam. Ada waktunya. Ada waktunya gitu. Jadi Yang disebut nggak FOMO time juga and gitu price. bagusnya. Iya, betul. Nggak ada pomo-pomo pokoknya. Jadi ya Tapi udahlah kadang naik aja dulu. tapi kadang masih ke bawah suasana gitu. Ya Takut pasti ada sih. ketinggalan, takut gak dapet cuan. Itu tuh yang mempengaruhi otak tuh, psikologis. Wah, harga bang nih fair value gapnya nggak ke tap, akhirnya ngebeli di atas, turun lagi. Itu tuh Tahunya masuk. ini terus. Iya. Saya masih sering kayak gitu sih, apalagi pas libur kerja itu kan. Wah, bingung ngapain nih. Buka car gitu. Padahal belum jamnya, Gatel. tapi ada momen. Wah, ujung-ujungnya SR. Berarti GBP GPY gimana, Min, pandangannya? Kalau saya sendiri sih, kalau untuk bearish-nya belum ya, masih ke bullish sih. Masih ke Ya bullish ya? Masih ke HTS-nya ya. bullish sih HTF-nya. Ya, Soalnya kalau mau masih nunggu, respect. iya nunggu market self-serve juga masih jauh juga. Ya cuman candlenya itu apa ya disebutnya ya? Strong bullish banget gitu. Iya. Iya. Ngeri gitu. Enggak ada retracement, ekspansi terus. Ini loh di sini kan dari apa ini? Di tanggal 4 nih tuh. Nggak ada yang nge-sweep low-nya loh sama sekali. Nah, low-nya nggak Iya, ada. betul. Low-nya protected semua. Protected iya. Ya. Tapi yang sekarang ini kan closingnya udah gak respect yang itu yang BC daily-nya. Ya itu Iya, mungkin bisa betul. jadi Iya. resistance lah. Mm-mm. Pernah dapat juga nih apa fun fact-nya, kalau misalkan 3 PDRA udah nggak di respect, ya Udah nunggu. Your assist next. ya udah tinggal wassalam. Tinggal nunggu SL aja itu. Iya, betul. Antara Sebenarnya berani cut loss atau SL aja. sebenarnya pengetahuannya tuh luas banget, cuman ya paling dibuka di YouTube paling berapa persen gitu. Salut banget pokoknya sih. Iya sih, emang benar-benar diulik gitu. Iya kan aliran tuh kan ada dua ya, ICT sama BTMM, Beat the Market Maker tuh. Oh. Nah itu Baru juga ada sih. dengar. Iya, saya baru dengar juga tuh BTMM. BTMM itu diulas juga, cuman ya dia pakai indikator apa gitu, kurang tahu, saya juga lupa. Sama juga dia percaya bahwa manipulasi market maker tuh ada gitu, apalagi di market forex. Kalau korelasi Bang Widi ini nggak apa belajar nggak gitu, atau ada pengetahuan nggak?
Korelasi gimana maksudnya? korelasi pair. Ada yang Oh, lemah. SMT gitu. Nah, itu betul. SMT. Ya taunya paling DXY, Euro, GBP, terus BTC, ETH, Oke. XAU, XAG, paling gitu aja sih. Tahu saja. Nah. Berarti udah basicnya udah tahu berarti ya. Ya dikit-dikit lah udah paham lah. Tapi pas eksekusinya masih ya gitu. Lepotan. Iya. Sama aja sih kita nge-forecast kayak gini kadang nanti di market suka bingung ya nggak Iya, Bang? suka bingung. Iya, pas mau entry itu bingung lah. Iya, Mm. karena elemennya tuh kan ada bias sama session itu sebetulnya kita decision alias pilihan kita mau nge-trade apa enggak nih. Nah itu sih sebenarnya pas di kill zone itu kadang suka bingung ini kok nggak sesuai sama market. Iya, Kalau Bang ngapalin apa namanya? ya, Ngapalin naratif kayak gitu yang apa? Asia expansion, London retracement, Nah New itu York reversal gitu. itu Diapalin masih tuh dari banyak awal sih. kemarin. Kok nggak gini-gini terus ya, kadang nggak sesuai gitu. Ah ya udahlah, skip. Nggak kayak textbook ya. Terus ke weekly profile juga gitu, yang Tuesday high of the day yang gitu-gitu. mm-mm. Iya kadang nggak sesuai sama, tapi sih keseringan kalau yang weekly profile itu kepake sih. Ya antara Selasa atau Rabu itu bisa jadi turning point lah. Mm-mm. Selasa Rabu. Digabungin sama ekonomi kalender gitu. Minggu depan nih mantep nih newsnya tadi. Ya, USD minggu depan tuh ada apa sih? ada FOMC hari Jumat. Oh, Ada Powell speak. wah itu mah nonton aja kayaknya. Kalau swing biasanya nggak ini, nggak nge-hold pas news. Oh, Apa? swing nge-hold. Sekarang ada posisi sih di CAD JPY kemarin di GBP JPY udah di close, tapi kalau di CAD JPY masih di hold sih. Tapi ya biarin aja lah. Oh, itu gimana? Boleh share ini ya nggak analisanya? Saya pengen tahu kalau nge-swing itu gimana sih ini. Saya belum pernah. Iya, Oh, boleh. pengetahuan baru juga sih. Share Biasanya screen. kan intraday. Iya, saya intraday scalping. Kalau mau, kalau bisa